BTTH Kaisar Api, episode 138. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Baiklah, aku akan melucuti sumber api suci darimu, kata Yan tiba-tiba. Baiklah, Xiao Yan menyetujui. Lalu matanya tertuju pada batu di depannya. Di sekitar tubuh Yan, api berwarna kuning kaki terus bermunculan, lalu api itu pergi menuju Mu Feng dan yang lainnya. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, Mu Feng dan yang lainnya terbungkus dalam api kaki ini. Kalian semua mundur, Yan Wei duduk bersila, lalu berkata kepada Xiao Yi dan Mu Yingying yang ada di sampingnya. Sedangkan Sanling lainnya, yang terbungkus api kaki, tampak seperti sedang tertidur lelap. Mereka, ini dia. Xiao Yi sepertinya menyadari keanehan Mu Feng dan yang lainnya, dan langsung berkata dengan waspada. Jangan khawatir, mereka datang ke pegunungan gurunku kali ini dan membantu kita membunuh banyak ras jahat asing, jadi aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Kali ini, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka. Yan menyelesaikan kalimatnya, dan seketika menutup matanya, aura tandus dan berat tiba-tiba muncul. Apakah kita akan mulai, kata Xiao Yan sedikit berapi-api, karena Fen Jue yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh Xiao Yan sedang gelisah saat ini, seolah-olah dia melihat makanan yang paling lezat. Huoxin Tianyan terkenal karena mampu mengendalikan api terpanas, ditambah dengan keteguhan batunya. Api suci adalah roh api terkuat di dunia ini. Di antara semuanya, ada misteri. Aku tak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Semuanya harus kau jelajahi sendiri. Setelah kau mendapatkan api suci ini, ingatlah untuk menyelamatkan ribuan makhluk di dunia agung ini dari bencana ras jahat di luar dunia ini, kata Yan, lalu berhenti bicara. Kekuatan itu tergantung di depan peti. Apakah hilangnya sumber api suci ini akan memengaruhi kekuatan Yan? Meskipun Xiao Yan sangat cemas tentang api suci, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mengelupas api suci sama saja dengan mengelupas api aneh. Meskipun pengelupasan semacam ini tidak akan langsung mengguncang fondasi, itu pasti akan mengurangi kekuatan Yan. Kekuatan batu ini seharusnya karena baru saja dipromosikan menjadi dosian untuk waktu yang lama. Bahkan jika api sucinya dilucuti dengan sukarela, aku khawatir setelah api sucinya dilucuti, kekuatannya akan turun menjadi Kaisar Do Bintang 8 atau Kaisar Do Bintang 9. Long Yi perlahan membuka mulutnya. Sudah dimulai, kata Xiao Yan dengan tenang. Pada saat ini, Yan Zhou sudah diselimuti oleh lapisan cahaya perak yang sangat aneh, dan orang biasa tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Huoxin Tianyan, kau telah mengikutiku begitu lama. Aku sungguh kasihan padamu. Aku tahu kekuatanmu jauh lebih besar daripada dirimu sekarang. Namun, kekuatan dan bakatku terbatas. Namun, kini kau memiliki guru yang lebih baik. Kuharap kau akan bersinar dengan cahayamu sendiri di masa depan. Dia juga anggota klan Xiao, kata Yan kepada Seng Yanjing yang berdiri di hadapannya dalam cahaya keperakan. Begitu suara itu jatuh, seluruh badan batu itu tiba-tiba berubah menjadi kuning, dan gelombang-gelombang yang sangat panas terpancar dari badan batu itu. Hehe, karena kamu sudah tidak sabar, keluarlah. Melihat ini, Yan sangat puas dengan keadaan Huoxin Tianyan. Lagi pula, ketika Huoxin Tianyan mendengar orang-orang dari klan Xiao, dia tiba-tiba menjadi gelisah. Tidak ada alasan lain, itu karena Xiao Mu, pria milik Xiao Yan, menggunakan kekuatannya untuk melawan para dewa, dan bersama dengan Tianyan hati api ini, dia melawan Gorevin legendaris selama 3 hari 3 malam secara tiba-tiba. Meski pada akhirnya tidak ada hasil, mereka berdua berhasil keluar. Dari titik ini saja, Huoxin Tianyan masih dapat mengingatnya dengan jelas. Yan memejamkan mata dan berusaha keras memobilisasi energi dendam di sekujur tubuhnya, perlahan-lahan memaksa keluar api suci yang telah dileburnya sendiri. Proses ini sangat sulit, dan sama menyakitkannya dengan rasa sakit yang menusuk tulang. Bum bum bum, dalam cahaya keperakan, butiran keringat terus bermunculan di dahi Yan. Jelas, melucuti kekuatan api suci itu seperti menguras darah. Prosesnya sangat tidak nyaman, meskipun Yan sudah bertekad bulat. Dengan paksa, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Apakah mengupas api suci benar-benar akan mengurangi kekuatan? Yan merasakan kekuatan di tubuhnya yang perlahan menurun seiring terkelupasnya api suci, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Tapi tak masalah, tak apa. Tanpa api suci, lebih baik aku melaksanakan perintah rajaku dan membawa Sanling dan yang lainnya. Yan tersenyum perlahan, lalu ada secercah tekad di mata murid-muridnya. Kristal api suci.
Tolong aku. Yan mendengus dingin, dan lingkaran fluktuasi tak terlihat segera menghilangkan cahaya perak di sekitar tubuh Yan. Seolah mendengar panggilan itu, kristal api suci itu mengeluarkan suara dengungan, lalu tanpa ragu, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke batu. Sabu-sabu. Tepat saat Seng Yanjing memasuki tubuh Yan, Yan tiba-tiba merasa bahwa hati api Tianyan benar-benar lengkap. Karena kekuatan api suci dan kristal api suci adalah satu tubuh, jika bukan untuk menekan Jenderal Iblis Darah, Yan tidak akan mengeluarkan kristal api suci ini. Sekarang kristal api suci telah kembali ke tempatnya, kekuatan api suci Huoxin Tianyan terwujud dengan sempurna. Bum bum bum, saat Seng Yanjing memasuki tubuh itu, tubuh Yan tiba-tiba membengkak, lalu terangkat langsung dari tanah, dan hanya dalam sekejap, ia mencapai langit. Pupil mata Yan mengecil, dan tatapan yang sangat ganas terpancar darinya. Jelas, ia ingin mengandalkan kekuatan kristal api suci dan batu itu untuk mengeluarkan semua kekuatan api suci di dalam tubuh batu itu. Bukan hal yang mudah. Bum bum bum. Sesaat kemudian, pupil mata Yan tiba-tiba berubah, lalu api suci berwarna kuning kaki memancar dari tubuhnya ke segala arah. Kemanapun kekuatan api suci kaki pergi, tidak ada yang tumbuh, dan aura tandus memenuhi puncak seluruh pegunungan gurun. Aku ikut. Sesaat kemudian, Mu Yingying juga menyadari ada yang tidak beres, dan langsung menggigit bibirnya, bersiap untuk pergi. Tidak, suara arogan terdengar dari Yan Kou. Yan menggertakkan giginya dengan keras kepala, matanya merah, dan berkata kepada Mu Yingying. Ah, ah, ah. Jeritan terus terdengar dari mulut batu. Bersamaan dengan jeritan itu, gurun kaki di dalam tubuh batu tiba-tiba menghilang, dan kemudian kristal api suci perlahan-lahan keluar dari dada batu. Huhuhu, Yan terengah-engah, lalu menatap kristal api suci di depannya, dan sebuah senyuman muncul. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum perlahan, lalu melirik puncak pegunungan gurun yang hancur berantakan akibat gerakannya tadi, lalu menggelengkan kepala. Nak, ambillah. Ini bukan hanya kristal api suci, tetapi juga berisi semua kekuatan sumber api suci hati api Tianyan. Sebuah suara lembut keluar dari mulut batu, lalu batu itu langsung mendorong kristal api suci di depannya, dan langsung menghantam Xiao Yan dengan raungan. Dengan dorongan seperti itu, aura batu itu tiba-tiba turun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, levelnya telah turun ke level Kaisar Do bintang 94 putaran. Xiao Yan menatap Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya, lalu mengambil kristal api suci dengan telapak tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, akhirnya, langkah ini telah tercapai. Xiao Yan menatap Seng Yanjing yang memancarkan aura tandus di tangannya, dan senyum masam muncul. Setelah sekian lama aku datang ke benua Dodi ini, akhirnya aku menemukan api suci pertama. Xiao Yi, kalau kau tidak sabar menungguku, pergilah dulu. Aku harus menelan batu surgawi hati api ini. Xiao Yan juga mengerti nilai kristal api suci di tangannya, jadi dia tidak ingin menunda ucapannya. Kristal api suci ini adalah akar dari api suci. Hanya dengan persetujuan kristal api suci, ia dapat melahap api suci, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Terlebih lagi, api suci ini, dimanapun ia ditempatkan di dunia luar, akan menarik banyak orang kuat untuk tergila-gila padanya. Oke. Xiao Yi dan Mu Yingying saling berpandangan dan langsung mengerti maksud Xiao Yan, lalu berbicara perlahan. Wah, Huoxin Tianyan ini memang keras kepala. Sekalipun disetujui Seng Yanjing, dia tidak mudah dikendalikan. Kau akan menelannya sebelum bisa mengendalikan hatimu, kalau tidak. Yan memberi instruksi pada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu segera mengeluarkan beberapa ramuan obat yang telah disiapkan sejak lama. Kecuali Nasu Sengdan, 3 hal yang harus digunakan untuk melahap api suci, 2 lainnya telah dipersiapkan. Tepat setelah mengeluarkan semua bahan untuk Su Sengdan, Xiao Yan melirik Seng Yanjing, yang telah redup tetapi mengandung kekuatan penghancur dunia di telapak tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Yan tanpa alasan. Memurnikan pil obat dan menelan api suci bukanlah hal yang mudah, kau harus benar-benar siap, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Meskipun api suci sudah ada di tangannya, dia tidak boleh gegabah. Bocah nakal, api suci ini dulu milik klan Xiaomu, jadi sekarang kau tak perlu menggunakan banyak benda, telan saja langsung. Yan tersenyum perlahan. Ini, Xiao Yan tiba-tiba menatap kristal api suci di tangannya dengan takjub. Mari kita mulai. Aku sudah memasukkan semua kekuatan sumber api suci ke dalam kristal api suci. Kamu hanya butuh ini, kata Yan perlahan kepada Xiao Yan. Oke. Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Berdasarkan apa yang dikatakan Yan ini, seharusnya itu bisa dilakukan. Sedangkan kalian, ikuti aku ke tempat lain untuk berlatih sebentar.
Setelah selesai berbicara, Yan langsung membawa Xiao Yi Muiying dan yang lainnya yang sedang berkultivasi ke puncak pegunungan gurun. Jelas mereka akan pergi ke tempat lain. Kalau begitu, ayo kita mulai. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk sedikit, dan ada api yang membara di matanya. Roh batu surgawi hati api, keluarlah, kata Xiao Yan ringan saat puncak pegunungan gurun mulai tenang. Petik 2 petik 2. Suara Xiao Yan bergema di puncak pegunungan gurun ini untuk waktu yang lama, namun yang merespon Xiao Yan hanyalah gema suaranya sendiri. Neneknya, Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan mengumpat. Lalu Xiao Yan mengangkat kristal api suci di tangannya, dan tiba-tiba membungkusnya dengan kekuatan api aneh. Wow, saat berikutnya, suara mengerikan tiba-tiba keluar dari kristal api suci di tangan Xiao Yan. Kristal api suci yang awalnya suram dan tak berwarna, tiba-tiba meledak dengan nyala api kaki yang menyilaukan dan menyebar, dan setelah beberapa saat, langsung menyelimuti lapisan atas seluruh pegunungan gurun. Apa yang terpantul di pupil Xiao Yan adalah tubuh besar setinggi ribuan kaki yang dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki, yang membuat orang terlihat sangat mengejutkan pada pandangan pertama. Di atas api kuning kaki, lapisan-lapisan batu sekeras batu menyelimutinya. Dengan kekuatan pertahanan yang begitu mengerikan, bahkan Xiao Yi pun tak kuasa menahan rasa lelah. Inikah tubuh Huoxin Tianyan? Xiao Yan menatap raksasa di depannya, Fen Jue di lubuk hatinya bergetar hebat, dan tubuh Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Aku tidak menyangka itu kamu. Lapisan teratas dari seluruh pegunungan gurun terbungkus dalam lingkaran kekuatan api suci berwarna kuning kaki, dan aura tandus dan berat meresap ke seluruh pegunungan, tetapi terletak di api ribuan meter, dan sebuah garis tentang menyentuh bayi sosok besar dan kecil tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian Huoxin Tianyan perlahan membuka mulutnya pada kondisi tersebut, dan suaranya sangat berubah-ubah. Kalau begitu, itulah asal-usul Huoxin Tianyan. Lapisan teratas dari seluruh pegunungan gurun diselimuti oleh kekuatan api suci berwarna kuning kaki. Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan meningkat pesat, aura tandus di atas api suci meresap, dan Xiao Yan terkejut. Nak, Yan sudah bercerita tentangmu. Dengan persetujuan Seng Yanjing, kaisar ini bisa mengikutimu, tapi kau terlalu lemah jika ingin bergantung padaku, kata Huoxin Tianyan dengan nada ragu. Tianyan hati api ini keras kepala. Sudahlah. Sambil mendengus dingin, Long Yi, yang berada di belakang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi, langsung muncul dengan tubuh besar, lalu berjalan menuju Tianyan hati api di langit. Manusia. Huoxin Tianyan yang seukuran bayi segera menyadari gerakan Long Yi, dan segera mengalihkan pandangannya karena terkejut. Itu adalah bayi yang seluruh tubuhnya dipadatkan oleh kekuatan api suci kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sunyi, tetapi hanya mata kakinya yang paling menarik perhatian. Xiao Yan, Long Yi berteriak pada Xiao Yan saat dia melihat serangannya diblokir. Serahkan padaku. Mendengar itu, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan setetes esensi darah di tubuhnya muncul dari antara alisnya. Semoga Yan tidak berbohong padaku, katanya dengan suara rendah, lalu seluruh tubuh Xiao Yan terbakar habis, esensi darah di tangannya mengandung kekuatan yang mengerikan, dan dia melesat menuju sumber kekuatan api hati Tianyan di atas langit. Ini fluktuasi yang sangat familiar. Huoxin Tianyan menghentikan Long Yi sesuka hatinya, lalu dengan tenang menatap Xiao Yan yang bersiul ke arahnya. Entah mengapa, Huoxin Tianyan malah merasakan reuni yang telah lama hilang dari darah merah cerah di tangan Xiao Yan. Pergi. Xiao Yan menggertakkan giginya, lalu langsung mengangkat darah di tangannya ke atas kepalanya dengan kedua tangan, dan menghantamkannya ke arah sumber api hati Tianyan yang tak jauh dari sana. Ini, dalam sekejap, saripati darah itu dengan cerdik diterima di depannya oleh Huoxin Tianyan. Seketika, keraguan di hati Huoxin Tianyan langsung luluh oleh saripati darah itu. Orang-orang dari klan Xiao. Suara terkejut Huoxin Tianyan tiba-tiba bergema di langit, seperti badai petir. Batuk-batuk-batuk, Penatua Long, kembalilah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia langsung berbicara. Kemudian, tanpa menghiraukan Huoxin Tianyan yang masih terkejut, ia berhenti tepat tak jauh dari Huoxin Tianyan. Untuk memobilisasi darah keluarga Xiao dalam tubuh, bagi Xiao Yan, bebannya sangat besar. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiao Yan tahu jika api suci ini menolaknya, proses menelannya akan sangat berbahaya. Selain apa yang baru saja dikatakan Yan, Huoxin Tianyan ini memiliki asal-usul dengan klan Xiao mereka, jadi esensi darahnya seharusnya bisa sangat meyakinkan Seng Yan. Xiao Yan mengambil langkah gegabah, tetapi untungnya ia berhasil. Baiklah, kalau begitu, berarti kaisar ini percaya padamu sekali. Xiaomu, karena orang ini berasal dari klan Xiaomu,
aku yakin suatu hari nanti aku akan bertemu denganmu lagi. Suatu hari nanti saat aku bertemu denganmu lagi, kaisar ini pasti akan bertanya, mengapa kau meninggalkan kaisar ini hari itu? Suara gemuruh tiba-tiba keluar dari mulut Huo Xintianyan, lalu Huo Xintianyan Ben Yuan tertawa terbahak-bahak dan langsung melahap esensi darahnya. Tepat di atas bayi api Tianyan hati api, sesuatu seperti garis klan di dahi Xiaoyan tampak jelas. Setelah beberapa saat, sumber Fire Heart Tianyan tidak ragu-ragu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju tubuh Xiaoyan. Melihat kekuatan menderu dari sumber api suci hati api Tianyan dan kristal api suci yang terbungkus di dalamnya, senyum langka muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama menantikan hari ini, dan hari ini akhirnya keinginannya terwujud. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak gembira? Masih terlalu dini untuk bahagia, langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis, jika kamu tidak bisa menghentikannya. Long Yi tiba-tiba membangunkan Xiaoyan. Kata Xiaoyan dengan suara berat. Meskipun dia tidak tahu bahaya menelan api suci, karena api suci ini lebih kuat daripada api abnormal, tentu saja akan lebih berbahaya untuk ditelan daripada api abnormal. Kotak api raksasa yang berbeda itu membungkus dirinya sendiri. Tak peduli apapun, keberadaan kotak api yang berbeda ini dapat sedikit mengurangi dampak yang disebabkan oleh menelan api suci. Sumber Huo Xintianyan datang ke Xiaoyan dalam sekejap, dan kemudian pola klan Xiao di dahi tampak menjulang dan sangat tidak jelas. Nak, nama kaisar ini Xinyan, dan dia adalah api suci ke-35 dalam daftar api suci. Meskipun kau masih lemah sekarang, kaisar ini percaya bahwa tidak akan ada pengecut di keluarga Xiao, dan aku melihat bayangan orang tua itu dalam dirimu. Kaisar ini, Huo Xintianyan, bersedia mengikuti. Suara tegas terdengar dari Huo Xintianyan Huo Ying. Suara yang memaksa itu membuat ruang langit dan bumi ini bergetar sedikit. Huhuhu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk diam-diam, dan berusaha keras mengatur napasnya. Ketika napasnya kembali ke puncaknya, ia tidak ragu-ragu. Di telapak tangannya, kekuatan 23 api yang berbeda langsung menyelimuti, lalu langsung meraih sumber batu surgawi hati api di depannya. Karena Xiaoyan sudah lama tahu bahwa sumber api suci harus ditelan ke dalam tubuh terlebih dahulu untuk menahan dampak yang menghancurkan sebelum dapat dianggap sebagai penelanan sungguhan. Bum bum bum, tepat ketika dia menyentuh kekuatan api suci kaki di sekitar Huo Xintianyan, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, dan Xiaoyan merasa pusing karena suhu yang mengerikan itu menusuknya. Seperti yang diharapkan dari api suci. Meskipun dia tidak tahu rahasia antara api suci dan api berbeda, ada sebanyak 23 jenis api berbeda di telapak tangan Xiaoyan, dan tidak ada serangan balik terhadap api suci. Tempat ini cukup untuk melihat kengerian api suci ini. Keluarlah untukku. Xiaoyan langsung mengabaikan rasa sakit yang menggelitik di telapak tangannya, urat-urat birunya pecah, napasnya tiba-tiba terangkat, dan dia berteriak. Dengan kepribadian Xiaoyan yang tidak takut mati, kekuatan api suci berwarna kuning kaki dari tubuh Huo Xintianyan ini bagaikan air jernih, dan mengikuti telapak tangan Xiaoyan dan meninggalkannya di atas tubuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tepat saat jejak kekuatan api suci berwarna kuning tanah memasuki tubuh Xiaoyan, tiba-tiba terpancar paksaan yang mengerikan dari tubuhnya. Adapun kekuatan api suci berwarna kuning kaki, mengalir langsung di sekitar tubuh Xiaoyan. Brengsek, api suci ini benar-benar mengerikan. Pupil mata Xiaoyan memerah, dan kemerahan ini jelas disebabkan oleh kekuatan mengerikan yang baru saja dimasuki api suci ke dalam tubuhnya. Nak, pegang erat-erat kaisar. Huo Xintianyan melirik sumber kekuatan yang terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan, lalu segera berkata, "Tidak apa-apa, lanjutkan." Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata, lalu dengan cepat menyerapnya. Karena Xiaoyan tahu bahwa sedikit saja kekuatan api suci telah melonggarkan Feng Jue yang telah stagnan sejak dia datang ke benua Dodi. Jeritan itu tak henti-hentinya, tetapi dalam situasi ini, anggota tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Setelah teriakan singkat, di dahi Xiaoyan, pola klan Xiao tiba-tiba muncul, dan jejak kekuatan lembut terus memelihara Xiaoyan. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan mulai terbiasa dengan kekuatan api suci ini, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar dalam tubuhnya tiba-tiba dikerahkan, mencoba melahap seluruh sumber api suci. Hehe, berani sekali anak itu. Telan dulu sedikit kekuatan api suci, biarkan tubuhmu beradaptasi, lalu lahap seluruh api suci sekaligus. Tidak buruk, tidak buruk. Xinyan tersenyum tipis, jelas sangat puas dengan apa yang dilakukan Xiaoyan. Begitu suara Xinyan jatuh, tanpa menunggu kekuatan jiwa Xiaoyan bergerak, dia langsung memasuki tubuh Xiaoyan. Sialan,
Sisa hampir 80% kekuatan sumber api suci baru saja memasuki tubuh Xiaoyan, dan tubuhnya berubah menjadi warna kaki. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya seperti tungku raksasa yang bisa meletus kapan saja. Doki dalam tubuh Xiaoyan telah lama merupakan perpaduan dari 23 jenis api yang berbeda. Oleh karena itu, kekuatan api suci berwarna kaki dan kekuatan api doki yang aneh dalam tubuh Xiaoyan baru saja bertemu. Mereka mencoba bersaing, dan tiba-tiba mereka berada di dalam tubuh Xiaoyan. Berdiri, bajingan, aku bisa meledak kalau terus begini. Xiaoyan berkeringat deras, lalu berkata dengan dingin. Baik itu api suci maupun 23 jenis api yang berbeda, kekuatan salah satunya cukup untuk membunuh Xiaoyan seketika. Xiaoyan jelas bahwa kali ini menelan api suci, karena hati api Tianyan sudah memiliki pola klan keluarga Xiaonya sendiri, jadi bahaya menelan juga berkurang banyak. Namun meski begitu, Xiaoyan masih dihantui rasa takut, dia sangat takut dengan konflik antara kekuatan api suci dan dewa api agung yang lain. Tanpa diduga, itu tetap terjadi. Crash! Detik berikutnya, dengan kekuatan api suci, kekuatan api yang berbeda perlahan-lahan dipaksa mundur, dan kemudian tubuh Xiaoyan bergetar hebat di lautan ki pertempuran yang besar. Sialan, kekuatan api suci ini sungguh mengerikan, kekuatan jiwa kesempurnaan kecil tingkat alam kaisar sungguh mengerikan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu pikirannya berputar, dan ia mencoba memobilisasi kekuatan jiwa dan ki pertempuran yang besar secara langsung. Memaksa kekuatan api suci ini masuk ke dalam Najing di dalam tubuh. Wah, Najing tidak bisa menahan kekuatan api suciku, telan saja kristal api suci itu. Hanya kristal api suci yang bisa menampung kekuatan api suci. Tepat ketika Xiaoyan panik, sebuah suara yang familiar terdengar. Sumber suara ini adalah batu surgawi hati api yang mengalir kemana-mana jauh di dalam tubuh Xiaoyan. Ayo! Xiaoyan dengan kuat menahan ancaman tubuhnya akan meledak, dan langsung menelan kristal api suci prisma merah menyala di depannya. Bum bum bum, di dalam tubuh Xiaoyan, alam jiwa tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja oleh kekuatan api suci ini. Begitu alam jiwa hancur, Xiaoyan mungkin akan melukai sumbernya. Selanjutnya, pada pil nigong di tubuh Xiaoyan, prasasti inti kehidupan kelahiran gerakan ilahi tiba-tiba melepaskan semburan napas yang sangat menyenangkan, tetapi Xiaoyan sibuk menekan kekuatan api suci di tubuhnya dan tidak memperhatikan. Sial, sisi, saat kristal api suci memasuki tubuhnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan api suci yang mengalir di sekitarnya perlahan diserap oleh kristal api suci, dan perasaan tubuhnya yang meledak pun memudar. Di mana kristal api suci ini harus disimpan? Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan pun bergumam dalam hati. Lautan Doki. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung mengendalikan kekuatan jiwanya, dan meremas kristal api suci yang sudah berisi kekuatan api suci di tubuhnya untuk menghantam lautan Doki. Dengan kekuatan sumber api suci yang diserap oleh kristal api suci, kendali Xiaoyan atas kristal api suci juga berguna. Bum bum bum, di lautan ki pertempuran, seekor binatang buas yang menyala-nyala, Grape, sepanjang 100 meter, berada di tanah kosong. Dengan munculnya kristal api suci ini, pupil berbentuk prisma dari binatang api yang tertidur itu tiba-tiba terbuka, seolah-olah sedang menatap musuh, menatap lekat-lekat api suci yang berisi semua api suci kristal Huoxin Tianyan. Orang ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Karena Xiaoyan tidak tahu mengapa binatang api itu muncul di laut dokinya, tetapi Xiaoyan yakin bahwa asal-usul binatang api itu pasti terkait dengan kekuatan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya. Hohohoho, binatang api itu tiba-tiba berteriak, seolah-olah mengucapkan sumpah kedaulatan. Binatang yang menyala-nyala itu seakan berkata lagi, lautan ki pertempuran ini wilayahku, kau boleh pulang dari manapun asalmu. Kristal api suci berwarna kuning kaki, memancarkan aura yang sunyi, memancarkan jejak kekuatan yang sangat lemah sebagai tanda penghinaan saat dia mendengar kata-kata itu, dan melesat menuju binatang yang menyala-nyala itu. Pukulan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kekuatan api suci yang terkandung di dalamnya, saya khawatir Kaisar Petarung Bintang 6 biasa sangat tahan. Puff, ketika binatang api itu melihat ini, ada sedikit keraguan di pupil prismatiknya, dan tepat ketika kekuatan api suci kaki hendak menyerang dirinya sendiri, binatang itu membuka mulutnya dan langsung menghantamkan tanah ke dalamnya. Kekuatan api suci kuning itu pun tertelan. Setelah menelan jejak api suci ini, 23 jenis kekuatan api yang berbeda tiba-tiba muncul pada binatang api itu, sangat cantik. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu langsung melepaskan kekuatan api suci di dalam kristal api suci. Binatang api yang ganas ini adalah lautan ki pertempuran Xiaoyan.
Meskipun dia tidak mengetahui alasan pasti di balik hilangnya Laut Doki miliknya, Xiaoyan yakin bahwa Doki di Laut Doki sepertinya telah ditelan oleh binatang api ini. Kultivasi Dodi pada dasarnya adalah untuk memadatkan Laut Doki, jadi jika Anda ingin meningkatkan kekuatan, itu sama saja dengan mengecilkan ukuran binatang api ini. Hanya ketika ia dipadatkan sampai batas tertentu, Anda dapat maju. Bum bum bum, kekuatan api suci berwarna kuning kaki yang besar baru saja dilepaskan, dan raut wajah bahagia tiba-tiba muncul di wajah kecil makhluk api itu. Lalu, tanpa menunggu Xiaoyan mengeluarkan suara, dia membuka mulutnya dan menelan kekuatan api suci. Dia menelan dan memuntahkannya, kekuatan api suci perlahan-lahan memurnikan, dan bahkan Xiaoyan merasa bahwa kekuatannya, yang terhenti pada tahap awal Kaisar Do Bintang 5, telah membuat beberapa kemajuan. Terlebih lagi, Xiaoyan dapat merasakan bahwa api suci yang sangat kuat ini sama lemahnya dengan seorang anak yang tidak mampu memenuhi harapan di hadapan binatang api. Aku tak pernah menyangka api suci yang dulu begitu dahsyat akan kuhabiskan dengan begitu mudahnya hari ini. Xiaoyan menertawakan dirinya sendiri, lalu ia tak berkata apa-apa, hanya duduk bersila. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan kekuatan api suci itu pasti tidak sebentar, Xiaoyan tidak terburu-buru. Di bagian lain dari pegunungan gurun, ada puluhan tiang kayu, dan di atasnya ada beberapa futon yang digunakan untuk meditasi. Di kasur, Xiao Yi, Mu Yingying, Ludi, dan Mu Feng muncul di sini. Aura kaisar di sini cukup kuat, dan aura kelima orang tersebut menjadi jauh lebih kuat. Dengan napas ini, sepertinya kakak seharusnya berhasil. Xiao Yi merasakan kekuatan api aneh di tubuhnya yang terhubung dengan Xiao Yan perlahan meningkat, jadi dia berbicara terlebih dahulu lalu tiba-tiba membuka matanya. Apakah dia berhasil? Mu Yingying merasakan perubahan Xiao Yi, dan segera kabut putih muncul di atas matanya yang sedikit indah. Saat berikutnya, gunung-gunung di dekatnya tiba-tiba bergetar. Ledakan, dentuman, dentuman. Ada apa? Mu Feng langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, karena api suci sudah padam. Proses pemurnian selanjutnya pasti akan memakan waktu lama, dan klan jahat luar angkasa juga sudah dimusnahkan, dan pegunungan ini akan segera runtuh. Xiao Yi menatap gurun yang bergetar. Jalan pegunungan. Semoga dia baik-baik saja, gumam Mu Yingying sambil melirik puncak pegunungan gurun. Jangan khawatir, kakak tertua bahkan bisa menaklukkan api suci, apalagi pegunungan gurun biasa pun tak mampu mengalahkannya, kata Xiao Yi. Dan tanpa ragu, sosoknya langsung meledak dan terbang menuju pintu keluar tertentu. Ketika beberapa orang di samping melihat ini, mereka langsung mengangguk dan mengikuti, hanya menyisakan Mu Yingying di akhir. Mengapa aku selalu merasa ada sesuatu di puncak pegunungan gurun ini? Benda itu berkali-kali lebih kuat dari Gorevin Lefgard. Apakah ini ilusi? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, dan setelah ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Sepertinya anak ini berhasil. Tempat lain di pegunungan gurun. Yan membawa Xiao Yi dan yang lainnya ke tempat yang bagus untuk berkultivasi, lalu kembali untuk mengambil beberapa barang peninggalan Master Abadi Matwood, lalu membawa Sanyao dan Sanling untuk bersiap pergi dari sini. Ikuti kami juga, kata Yan pada ular itu. Oke, ular Sing masih sangat mengagumi batu ini, dengan sedikit kegembiraan terpancar di matanya, dan setuju. Saudara Xiao Yan, lain kali kita bertemu, aku akan menjadi sangat kuat. Sanyao melirik ke puncak pegunungan gurun, di mana, saat ini, api berkobar di mana-mana. Ayo pergi, tempat ini akan runtuh. Jangan khawatir, si kecil ini pasti akan bersinar. Yan tersenyum perlahan. Haha, di dunia manusia, kau memenjarakan seluruh penduduk klan Xiao, tapi kau tak pernah membayangkan bahwa klan Xiao mereka bukanlah penduduk asli benua Doudi. Aku sangat menantikan si kecil ini di benua Doudi. Karena Yan yakin, keluarga Xiao pasti akan membuat dunia ini semarak. Begitu suara itu jatuh, di samping Yan, Doki kuning langsung membungkus beberapa orang, lalu berubah menjadi meteor dan menghilang ke pegunungan gurun. Di kedalaman gurun kematian yang sepi, semburan debu besar meletus seketika, dan di dalamnya juga terkandung sedikit kekuatan api. Apa yang terjadi? Manusia menyerang lagi. Suku Medusa, Meilan berlari sepanjang jalan, mendatangi Raja Ular dan berkata, "Tidak, kenapa ini terasa seperti pegunungan gurun yang dikabarkan?" Raja Ular berbicara perlahan, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Banyak orang tahu tentang harta karun yang tersimpan di pegunungan gurun, tetapi tak seorang pun berani memasukinya. Saya khawatir rahasianya sudah sangat diketahui. Pegunungan gurun. Mata Meilan berbinar saat mendengar kata-kata itu. Ayo, kirim seseorang untuk memeriksa daerah sekitar pegunungan gurun ini, kalau ada yang selamat. Tetap hidup. Lagi pula,
Setelah mengirim orang untuk mengawasi kuil Medusa, aku selalu merasa akan ada pergerakan besar di dalam akhir-akhir ini. Setelah Raja Ular selesai berbicara, menatap gurun yang runtuh, matanya menjadi kosong. Ya, Meilan mendengar kata-kata itu dan langsung turun. Keluarga kerajaan Xuanling. Mengapa Raja Xuanling belum kembali? Tidak ada yang salah. Setelah mereka pergi ke gurun kematian, hanya Qintian dan yang lainnya yang kembali. Mungkinkah Qintian ingin? Suara-suara terputus-putus datang. Jika ada yang ingin kau laporkan, kau bisa kembali ke DPRK. Qintian berdiri di tempat pertama dan berkata dengan tenang. Hei, ayo pergi. Sekelompok pejabat sipil dan militer saling berpandangan, lalu langsung mundur tanpa daya. Dengan mundurnya para pejabat sipil dan militer, inti pengobatan perlahan muncul di samping Qintian. Kapten, apakah Anda ingin pergi ke gurun kematian lagi? Tidak, orang dari Raja Xuanling itu tidak mati begitu saja. Tunggu saja, kata Qintian ringan, lalu berjalan keluar lobi. Anak-anak kecil ini, kuharap tak terjadi apa-apa. Di tepi gurun, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Segera, lelaki tua itu mengeluarkan beberapa keping kayu. Di keping kayu itu, kekuatan jiwa kelima orang Xiaoyan bersinar secara tidak normal. Meskipun pegunungan gurun itu berbahaya dan sangat mencintaimu, dan bahkan mungkin ada alien di sana, tetapi hal-hal di dalamnya adalah harta karun yang sesungguhnya bagimu. Tinggal 7 tahun lagi dari kompetisi besar Zongmen. Aku ingin tahu, apakah kali ini di kompetisi besar Zongmen, anakmu bisa membiarkan kita mengguncang paviliun Fenxiang selama 3 hari? Tetua Zhu berbicara perlahan. Apakah menurutmu Xiaoyan masih hidup? Apa? Xiaoyan? Apakah itu Xiaoyan dari Aula Rakyat? Kudengar dia pergi berlatih di gurun kematian dan meninggal. Apa? Tidak mungkin, kudengar dia juara pertama di kompetisi seleksi poin sebelumnya. Sayang sekali mati seperti ini. Di jalan setapak yang gelap, kedua gadis yang tampak polos itu tersenyum dan minum. Batuk, batuk, suara batuk dengan sedikit kewaspadaan terdengar. Kobaran api yang panas tak kuasa menahan keluarnya banyak butiran keringat di kening kedua gadis itu. Kakak senior Xiaoyi, kami tidak bermaksud begitu. Hanya saja orang lain mengatakan bahwa. Kedua wanita itu berkata perlahan. Pria di depannya cukup tampan, dengan wajah yang sangat bulat. Dia jelas seorang pria, tetapi wajahnya membuat para gadis iri. Terlebih lagi, kedua putrinya tahu bahwa meskipun Xiaoyi ini biasanya tinggal di tempat terpencil, kekuatannya sangat mengerikan, dan dia dikabarkan memiliki persahabatan yang fatal dengan Xiaoyan. Siapa yang bilang begitu? Tanya Xiaoyi dingin. Hawa membunuh perlahan terpancar dari tubuhnya, membuat kedua gadis itu terengah-engah karena napas panas. Ya, itu dikatakan oleh kakak senior Ye Qing dari Istana Bumi. Putri kedua berkata dengan panik. Katakan padanya, lain kali, aku akan membiarkan dia merasakan seperti apa asteris itu. Sebelum kata-kata itu selesai, sosok Xiaoyi menghilang di tempatnya. Kekuatan kakak senior Xiaoyi, aku khawatir kekuatan kakak senior Earth Hall tidak bisa menandinginya. Jangan bilang, identitas kakak senior Xiaoyi ini sangat misterius, jadi tidak perlu dibahas. Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan tampak waspada, karena Xiaoyi ini, bahkan jika para tetua dari 3 kuil langit, bumi, dan manusia melihatnya, mereka pasti akan bersikap sopan dan pergi. Bagaimana? Belum ada kabar tentang Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyi kembali ke Wusuju, sebuah suara mencurigakan terdengar dari belakang. Belum, tapi aku bisa merasakan napasnya dengan jelas. Napas ini jauh lebih kuat daripada napasmu. Xiaoyi tersenyum langsung ke arah sosok di belakangnya tanpa melihatnya. Di belakangnya adalah Mu Feng. Sudah hampir 5 tahun sejak kita meninggalkan pegunungan gurun. Apa Xiaoyan butuh waktu begitu lama untuk melahap api suci? Mu Feng menggelengkan kepalanya. Setiap kali ia berbicara tentang api suci, ia juga melihat sekeliling, jelas sangat waspada. Tetapi sejak mereka keluar dari pegunungan gurun, entah itu Mu Feng, Elfdi atau Mu Yingying, kekuatan mereka semua telah membuat kemajuan besar. Melahap api suci adalah permainan anak-anak. 5 tahun lagi, aku yakin dia akan segera keluar. Suara seperti lonceng perak terdengar perlahan, dan Mu Yingying pun datang perlahan. Hei, auramu. Mu Feng adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres, mengapa aura Mu Yingying tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat dia keluar dari pegunungan gurun, Mu Yingying ini tampaknya masih berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 5. Baru saja mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Sebuah suara samar terdengar tanpa pamer, tetapi terdengar seperti guntur di telinga Mu Feng. Apa? Do di Bintang 5 sudah lengkap. Apakah kamu melakukan kesalahan? Mu Feng merasa ingin menangis tanpa air mata.
Setelah memasuki pegunungan gurun, dari tahap awal Kaisar Do Bintang 5 hingga tahap akhir Kaisar Do Bintang 5, ia telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Awalnya, kemajuan seperti itu sudah bisa digambarkan sebagai kecepatan seorang prajurit. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa Mu Yingying itu menakutkan? Namun, beberapa orang di pegunungan gurun baru berlatih selama setahun. Kekayaan energi Kaisar di dalam diri mereka, ditambah beberapa petualangan yang mereka peroleh dari pegunungan gurun, telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Sejak mereka keluar dari pegunungan gurun, beberapa orang juga kembali ke paviliun pembakaran dupa untuk berlatih setiap hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Orang-orang dari Aula Bumi datang ke sini untuk membuat masalah lagi, seru seruling hijau. Jangan pedulikan mereka, lebih baik membawa Xiao Yan kembali dulu. Pada saat itu, kompetisi tim 3 kuil langit, bumi, dan manusia akan langsung digelar, dan kompetisi tunggal akan dihentikan, ujar Mu Yingying perlahan. Ada berapa orang di antara kalian? Tanya Xiao Yi. Saya setuju. Ketiga orang lainnya berkata tanpa ragu. Saat kakak kembali, ayo kita bersaing memperebutkan paviliun pembakaran dupa, kata Xiao Yi. Apa kabar? Tanya seorang pria dengan napas teratur di sebuah ruangan di lorong. Kakak ketiga, beberapa orang dari aula kemanusiaan ini telah kembali dari pegunungan gurun. Sekalipun aula kemanusiaan berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan betapapun provokatifnya aku, mereka akan mengabaikan kita. Ye Qing bertanya dengan curiga. Di aula manusia, hampir semua murid berprestasi telah keluar. Sekarang, kelima orang itu, terutama Xiao Yan, adalah yang paling mengancam, dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kenapa Xiao Yan itu belum kembali? Mungkinkah dia benar-benar mati di gurun kematian? Anak itu juara pertama dalam kompetisi menjarah poin, belum lagi rumor yang mengatakan bahwa orang ini membunuh kaisar hantu kembar. Seharusnya tidak mudah jatuh. Pria itu berbicara perlahan. Oke, mari kita lanjutkan provokasinya. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang di pertandingan tunggal. Jika mereka tidak datang, di pertandingan tim berikutnya, kecuali mereka semua menang, mereka tidak akan bisa lolos. 3 paviliun kita di paviliun dupa bakar itu bukan main-main, kata pria yang dikenal sebagai senior ketiga itu perlahan. Ye Qing segera mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, karena dia tahu bahwa jika dia ingin Yan memenangkan kompetisi tim, itu akan lebih sulit daripada mencapai langit. Waktu berlalu dengan cepat, hampir 5 tahun telah berlalu sejak Xiao Yan menyerap api suci dalam pengasingan di puncak pegunungan gurun. Selama 5 tahun, Xiao Yan perlahan duduk bersila di kehampaan yang dikelilingi oleh kekuatan api suci, dan kemudian terus memurnikan kekuatan api suci di laut ki pertempurannya sendiri. Bahkan jika seluruh gunung gurun runtuh, Xiao Yan tidak ada perasaan sama sekali. Lagi pula, seluruh tubuh Xiao Yan dilindungi oleh kekuatan api suci, jadi Xiao Yan tidak terlalu jelas tentang situasi luar. Xiao Yan seperti patung, berdiri perlahan tanpa gerakan apapun. Akhirnya, pada saat tertentu, alis Xiao Yan berkedut sedikit, dan kemudian aura tandus dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Bum bum bum, api kuning tandus muncul, menyebabkan ruang di tubuh Xiao Yan hancur. Perasaan ini sungguh nyaman. Pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, lalu ia tersenyum saat merasakan kekuatan api suci berwarna kaki yang memenuhi tubuhnya. Apakah pegunungan gurun itu runtuh? Puas, ia menarik kekuatannya, lalu menatap kehampaan di sekitarnya. Di sana, bahkan sedikit saja terdapat pegunungan gurun, jelas itu adalah kehampaan. Aku tak menyangka kegigihanmu begitu mengerikan. Sebuah suara lembut terdengar perlahan. Yang menarik perhatian Xiao Yan adalah asal-usul hati api Tianyan. Pada saat ini, batu surgawi hati api seluruhnya berwarna coklat kekuningan, dan api suci berwarna kuning kekuning-kuningan sedang menyala perlahan, yang mana sangat mengerikan. Huoxin Tianyan telah disempurnakan sepenuhnya oleh Xiao Yan, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tetapi rasa sakit yang dirasakannya saat memurnikan hati api Tianyan jauh lebih menyakitkan daripada menelan api aneh itu. Selanjutnya, saatnya berbunga dan berbuah, kata Xiao Yan perlahan, lalu kekuatan api aneh dan api suci di sekujur tubuhnya langsung muncul.